beberapa kali kami menangkap kapal-kapal kali tersebut, ini modusnya dia membawa beras dan gula. Di atasnya ini ditumpuk oleh barang-barang bekas lainnya. Biasanya kan ada cincunya, tapi ini tak ada. Cincu itu yang ngitung barang, yang tahu kan, yang tahu muatan barang. Paling ada 500 ribuan dia cukup untuk nyambung itu aja. Perbatasan Laut Tiga Negara, perairan Kepulauan Riau, Batam, Indonesia, Singapura, dan Malaysia menjadi salah satu kawasan rawan penyelundupan. Para penyelundup selalu mencari celah untuk melakukan aksi ilegalnya, memasukkan barang-barang dan sembako ilegal ke Indonesia melintasi perbatasan laut Indonesia. Untuk menghindari patroli pengamanan laut yang berlapis-lapis, dari Bea Cukai Kepulauan Riau, TNI AL, Polairut, hingga KPLP, para mafia penyelundupan barang dan sembako antar negara ini pun menghalalkan segala cara. Bahkan, mereka juga mengerahkan pengawalan preman ke laut. Seperti yang terjadi dalam penangkapan kapal penyelundup sembako asal Pelabuhan Jurong, Singapura ke Batam, Indonesia. Jadi pada hari Sabtu, ya, kurang lebih pada pukul jam 19.10, saya mendapat informasi bahwa ada satu kapal dengan nama KM Wahyu 5 memuat kurang lebih beras dan gula 150 ton di Jurong, Singapura yang rencananya akan dibawa ke Tanjung Sangkuang, Pulau Batam. Menindaklanjutinya membentuk tim untuk melakukan pencegahan bersama dengan seksi operasi saya dan seksi intelijen. Selamat malam Bapak-Bapak, kami baru saja menerima informasi intelijen bahwa saat ini sedang ada kapal yang memuat sembako, informasinya pemiliknya inisial HP dengan tujuan Jurong akan memasuki Tanjung Sangkuang dengan target KM Wahyu 5. Untuk antisipasi saya minta speed BC 121 standby di atas perairan Nongsa, BC 122 mendampingi BC 121 di atas perairan Nongsa, BC 1530 Puma di perairan Batu Beranti, kemudian BC 7004 Batam, tolong nanti dikondisikan dengan teman-teman KPU Batam, berdiri di depan Batu Ampar, kemudian BC 20002 persis berdiri di atas Tanjung Sangkuang, utara Tanjung Sangkuang. Pak Tatang BC 121 siap? Siap. Pak Sofat BC 122 siap? Siap, Dan. Pak Ramal, BC 20.002 siap? Siap, Dan. Oke, selamat bertugas. Semoga berhasil. Kapal patroli yang telah berjaga-jaga di kawasan perairan pun merapat ke titik yang telah ditentukan. Malam semuanya. Malam. Sampai berjumpa kita pada malam ini. Untuk itu kita mendapat tugas, ada target operasi yang harus kita buru di sekitar Selat Singapura yang berupa satu unit kapal yang membawa barang-barang yang terkena larangan perbatasan. Begitu juga dengan kapal yang telah siaga langsung diberangkatkan. BC 20.002. Siaga, berani, sedia. Pada pukul 19.00 kita bertemu dengan satu titik yang mencurigakan. Ketika kita dekati, ternyata benar itu adalah kapal yang sedang kita buru atau kita merupakan target kita. Ayo lima, berhenti! Berhenti! Upaya untuk
mendekati kapal penyelundup dilakukan, namun kapal yang diduga membawa sembako ilegal tak mau berhenti. Mereka bahkan menantang petugas bea cukai dengan senjata tajam. Bahwa kita petugas yang akan memeriksa kapal. Tetapi mereka tetap menghadang petugas dengan menggunakan mengayun-ngayunkan berupa parang panjang dan golok. Untuk kali ketiganya saya dekati tidak berhasil, untuk kali keempat saya mencoba dengan tembakan peringatan ke udara sebanyak 5 kali. Itu juga tidak diindahkan, malah mereka menantang. Kala itu untuk memuluskan aksi ilegalnya, kapal pembawa sembako ilegal dikawal oleh 3 speedboat dari perairan perbatasan Singapura Indonesia hingga ke pelabuhan tikus di kawasan Singkuang, Batam. Karena kondisi air laut surut, kapal BC 20.002 dan BC 7.004 yang melakukan pengejaran akhirnya dibantu oleh Speedboat Tiger 15031 dan Puma bersama dengan Polairut mengamankan kapal penyelundup yang juga kandas di perairan memasuki pelabuhan tikus Singkuang atau pelabuhan ilegal. Awak kapal dan kapten kapal serta puluhan orang yang ada di kapal pun telah menghilang. Waktu di dermaga kita tangkap, semuanya sudah tidak ada di kapal. Kami menarik kapal tersebut mendirigir ke Tanjung Balai Karimun, dibantu oleh teman-teman kami dari Polda Kepri, juga dibantu oleh Dirpol Air Polda Kepri, juga dibantu teman-teman kami dari Polresta Barelang. Kapal penyelundup yang kandas dan telah ditinggalkan pemiliknya pun digiring ke pelabuhan BC Karimun. Untuk memuluskan aksi penyelundupan, para mafia penyelundup sembako menyembunyikan gula atau beras di dalam palka kapal dengan timbunan barang bekas. Tak hanya itu, untuk mengecoh petugas patroli, para mafia juga kerap mengganti nama kapal mereka di tengah laut. Kapal penyelundup sembako dari Singapura ini mengganti nama kapal mereka dengan nama Berkat Jaya. Sementara dari barang bukti yang ditemukan di kapal, kapal tersebut bernama kapal Wahyu 5 yang diduga milik keluarga pengusaha ternama di Batam. Beberapa kali kami menangkap kapal-kapal kayu tersebut, ya. Ini modusnya dia membawa beras dan gula. Nah, di atasnya ini ditumpuk oleh barang-barang bekas lainnya, seperti kasur-kasur bekas, kemudian ada filing kabinet, juga ada sepeda-sepeda. Penangkapan kapal penyelundup sembako asal Jurong, Singapura juga dibantu pengamanan darat oleh Polres Barelang untuk menjaga segala kemungkinan dan keamanan di kawasan pelabuhan tikus Singkuang yang menjadi tujuan kapal penyelundup. Itu satu SSK Dalmas ditambah dari Sabara Polda, kemudian K9 yang standby di pelabuhan. Barangkali kapal itu nyandar, kita langsung lakukan sweeping. Ternyata memang kapal itu tidak nyandar di pelabuhan karena kandas di alur. Dan saat pasang langsung diambil oleh jajaran Polair, gabungan dengan Bea Cukai Karimun. Hasil pencacahan barang bukti dan pembongkaran kapal Wahyu 5 atau kapal Berkat Jaya ini menyelundupkan sekitar 200 ton gula pasir kristal asal Singapura atau sebanyak 4.000 karung gula. Saat ini seluruh barang bukti muatan kapal ditempatkan di gudang Bea Cukai Kepulauan Riau. Begitu juga dengan kapal Wahyu 5 yang notabene milik orang kuat di Batam. Untuk tersangka cuma satu, karena dari sisi undang-undang pelayaran, seorang nahkoda dia
wajib bertanggung jawab baik terhadap muatan, serta pengangkut maupun orang yang ada di kapal itu termasuk ABK. Perang di laut antar petugas penjaga perbatasan dan kapal mafia sembako kerap terjadi. Bahkan tak jarang kapal penyelundup dikawal speedboat dan puluhan preman. Oktober lalu, tim Bea Cukai berhasil menangkap 2 kapal penyelundupan sembako ilegal. Penangkapan kapal yang hanya berselang 1 hari tersebut menyelundupkan beras asal Singapura. Saat penangkapan, terjadi kejar-mengejar antara aparat Bea Cukai dengan kapal penyelundup beras ilegal yang dikawal 5 speedboat dan dijaga puluhan preman. Kapal motor Surya Pratama membawa sekitar 190 ton beras ilegal asal Pelabuhan Jurong, Singapura ditangkap aparat Bea Cukai Kepulauan Riau di kawasan perairan Singkuang, Batam. Modus penyelundupan beras ilegal asal Singapura, biasanya beras ditutup dengan tumpukan barang bekas seperti kasur dan lemari. 2 kapal sebesar ini juga, yang muatannya kurang lebih hampir 18 kontainer ya, beras dan gula. Modusnya sama, jadi beras gula itu paling bawah, di atasnya ditutupi oleh kasur-kasur bekas, meja-meja bekas, ada filing kabinet, bahkan juga ada sepeda bekas. Sama semuanya modusnya. Jadi mereka tidak nampak membawa sembako dari Jurong Singapura menuju ke Sangkuang. Kalau yang modus ini kan melanggar ya 102 ya, karena tidak dilengkapi dengan dokumen impor dan tanpa memberitahukan PIB kepada Bea Cukai. Satu hari pasca penangkapan kapal Surya Pratama, tim patroli Bea Cukai Kepri kembali berhasil menangkap kapal motor Citra Harapan di kawasan perairan Batu Ampar, membawa sekitar 175 ton beras ilegal. Kapal Surya Pratama ini sempat bersembunyi di kawasan perairan bebas berbatas Indonesia dan Singapura. Tetapi untung saja tim Police Guard Singapura mengiring mereka ke perairan Indonesia. Anggota pengawal kapal penyelundup dari atas speedboat meneriaki petugas untuk membebaskan kapal bermuatan sembako ilegal. Ancaman tersebut tak diindahkan petugas Bea Cukai, hingga akhirnya patroli BC berhasil menangkap kapal penyelundup. Nakoda kapal dan awak kapal Surya Pratama dan Citra Harapan ditangkap untuk penyelidikan dan pemeriksaan. Untuk tersangka cuma 1, Mas. Karena dari sisi undang-undang pelayaran, seorang nahkoda dia wajib bertanggung jawab baik terhadap muatan, serta pengangkut maupun orang yang ada di kapal itu termasuk ABK. Gitu. Dari pengakuan nahkoda, ya dia hanya diperintah. Dari hasil penyidikan, para awak kapal mengaku kalau mereka hanya mengikuti perintah nahkoda dan tidak mengetahui kalau barang yang dibawa sembako ilegal. Biasanya kan ada cincunya, tapi ini tak ada. Cincu itu yang sering, yang hitung barang, yang tahu kan, yang tahu muatan barang, jenis barang, apa yang dimuat, tapi kami kan tak ada. Kurang tahu juga saya, soalnya kita cuma ikut aja kan, kayak gimana kerjanya, ikut aja kerjanya kayak gimana. Setiap
Setiap bulannya rata-rata setiap kapal penyelundup melakukan 3 hingga 5 trip perjalanan membawa barang dan sembako dari Singapura ke Indonesia. Untuk satu trip, rata-rata awak kapal mendapatkan upah antara Rp500.000 hingga Rp1.000.000. Ya tergantung penghasilan dari dalam. Kalau banyak barangnya banyak juga Pak dapat. Ya, tapi paling banyak lah $100. Paling ada 500 ribuan dia cukup untuk nyambung hidup aja. Kedua kapal penyelundup beras dan gula, kapal motor Citra Harapan dan kapal Surya Pratama, saat ini masih diamankan di Bea Cukai Karimun menunggu proses persidangan. Ini akan ada kerjasama antar pengusaha dan aparat. Jelas di sini keuntungan besar sekali. Dan selain pengusaha, politisi-politisi itu ikut bermain juga. Dari sejumlah penangkapan kapal penyelundup sembako ilegal yang dilakukan petugas Bea Cukai Kepulauan Riau di perbatasan Segitiga Emas, Indonesia, Singapura, dan Malaysia, sebagian besar pelaku penyelundupan mengarah ke 2 nama pengusaha kuat di Kepulauan Riau. Seperti yang diungkapkan awak kapal Surya Pratama, salah satu kapal penyelundup sembako yang ditangkap Bea Cukai. Kalau pemilik barang, kalau pemilik kapal Haji Taib, kan. Dia kan ngambil tambang aja Pak. Ngambil tambang kapal. Iya, cuman makan ditanggung sama bos kami Haji Taib. Beberapa bulan lalu, tim Metro TV juga pernah memergoki aksi penyelundupan beras ilegal asal Malaysia di Pelabuhan Tikus kawasan Singkuang, Batam. Pulang. Ya, terima kasih banyak ya, Pulang. Dengan Pak Jabatan. Tahu siapa tanya? Tahu saya siapa saya? Pulang. Mari Pak. Warnanya pink berarti. Iya Pak. Oke Pak. Aksi mafia penyelundupan sembako antar negara diduga dibekingi oknum aparat keamanan. Pelabuhan ini terus bermasalah karena oknum-oknum ikut bermain. Artinya karena ada kerjasama antara pengusaha dan aparat. Dan selain pengusaha, politisi-politisi itu ikut bermain juga. Intinya di sini adalah bagaimana oknum-oknum pemerintah, oknum aparat itu dibersihkan dulu. Beberapa bulan lalu salah seorang pengusaha kuat Kepri juga pernah diperiksa dan menjalani proses hukum gara-gara melakukan penyerangan kantor Bea Cukai saat ingin membebaskan kapal Jembar Hati yang membawa ratusan ton rotan ilegal. Sementara dalam kasus penyelundupan beras ilegal asal Singapura, nahkoda kapal menjadi tersangka dan kini tengah dalam proses pemeriksaan dan pemberkasan ke persidangan di Karimun. Mereka terancam hukuman penjara. Ancamannya minimal 1 tahun, maksimal 10 tahun. Kemudian denda maksimal 5 miliar. Salah satu penyebab maraknya penyelundupan beras dan gula dari Singapura dan Malaysia karena harga beras dari Singapura jauh lebih murah dan lebih baik. Penyelundupan itu karena ada keuntungan-keuntungan yang lebih dari harga yang sebenarnya. Iya, pasaran harga. Semua stakeholder mulai dari pemerintah, aparat di sini termasuk Bea Cukai, polisi
di laut, kemudian termasuk pengusaha dan politisi, itu semua harus kerjasama untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tanpa kerjasama stakeholder tadi, itu tidak bakalan selesai masalahnya. Aksi mafia sembako antar negara memang tak pernah jera. Tetapi aparat pengamanan laut pun tak pernah putus asa untuk terus membongkar dan mencegah aksi penyelundupan sembako dan barang ilegal.